Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah seperti biasa ya, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, alhamdulillah ya, kita bersyukur kita sekarang masuk ke hari ke-8 di bulan suci Ramadan ini. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang usia, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah sholat, dan ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita kan selalu berdoa ya dulu ya, wabalighna Ramadana, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Akhirnya kita alhamdulillah masuk di bulan suci Ramadan di hari yang ke-8. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, tentu kita semuanya pada tahu ya, syukur itu adalah salah satu konsep dasar di dalam ajaran agama Islam yang berkaitan dengan rasa terima kasih dan juga penghargaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kita bersyukur baik secara lisan ataupun amal perbuatan kita dan hati kita, pengakuan bahwa semua nikmat yang kita rasakan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik itu nikmat lahiriah, yaitu kita diberikan kesehatan, dan juga nikmat harta, juga nikmat batiniah, yaitu kita diberikan keimanan oleh Allah, diberikan ketenangan dan hidayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, apabila kita menghitung nikmat dari Allah, tentunya nggak akan terhitung. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat dariku, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jadi saking banyaknya teman-teman nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terhitung oleh kita. Coba bayangkan, sekarang dari nikmat lahiriah kita, badan kita diberikan oleh Allah sehat, kita diberikan mata bisa melihat, hidung bisa mencium bau, kemudian mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan juga bisa kita pergunakan. Masya Allah, itu adalah nikmat yang tiada terhingga dari Allah. Bayangkan, kalau mata kita sakit aja, mata kita ini, kita sakit mata ya, kemudian kita nggak bisa merem gitu kan. Ada kan yang seperti itu ya, sakitnya lihat aja gini nggak berkedip. Kita jangankan 1 menit, beberapa detik aja kita nggak berkedip kan perih ya mata kita. Atau mata kita pegal, berkedip terus, kan itu juga nggak enak ya dirasakan sama kita. Masya Allah, oleh Allah kita diberikan kesehatan mata kita. Bayangin juga kalau kita nggak bisa berbicara, kita nggak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita ya. Seperti itu teman-teman. Kita bisa bernapas. Sekarang tahan saja napas kita beberapa detik aja, kuat tidak? Gitu kan ya. Misalkan 1 menit lah, 60 detik ya, kita tahan napas kita. Enak nggak? Kan nggak enak ya gitu. Kalau sesak napas aja kita berobat, itu sampai sekali berobat tuh ya, diuap itu kan sampai puluhan ribu gitu kan, apalagi sehari beberapa kali. Masya Allah, makanya nikmat dari lahiriah kita aja, nikmat sehat tidak terhitung banyaknya ya teman-teman. Nikmat harta yang sudah diberikan kepada kita juga, kita syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah gitu ya, kita alhamdulillah kita masih bisa menutupi aurat kita gitu kan, kita masih bisa makan gitu ya, kita masih bisa berteduh, punya rumah, mau itu rumahnya sederhana atau besar, kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah nikmat yang tiada terhingga. Juga nikmat batiniah kita ya, kita diberikan keimanan oleh Allah, alhamdulillah ya, oleh Allah kita diberikan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah kita diberikan hidayah ya, petunjuk oleh Allah untuk menjadi hambanya Allah ya, menjadi umat muslim.
dan juga kita diberikan ketenangan hati kita, batin kita, karena kita sudah masuk Islam, kita beriman kepada Allah, kemudian kita diberikan hidayah petunjuk dari Allah, maka alhamdulillah jiwa kita bisa tenang ya, seperti itu. Masya Allah, itu adalah kenikmatan yang tiada terhingga ya teman-teman sekalian, nikmat lahir maupun nikmat batin. Jadi kita harus bersyukur supaya apa? Supaya kita nikmatnya ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nikmat harta kita, kalau kita diberi berlebih oleh Allah, yuk kita hitung. Maksudnya kita hitung apa? Untuk mengeluarkan zakatnya. Nah sekarang bulan Ramadan ya, nanti kita ada zakat fitrah ya gitu. Kemudian ada lagi teman-teman, kalau zakat fitrah kan itu pada bulan Ramadan aja ya gitu kan. Nah kalau zakat mal itu zakat harta harus kita keluarkan kalau sudah 1 haul atau 1 tahun. Misalkan zakat emas, zakat uang, kemudian zakat pertanian ya, hasil pertanian, zakat perniagaan. Nah itu zakat ternak itu harus dikeluarkan zakatnya ya. Kalau uang itu kita simpan selama 1 tahun, maka keluarkanlah zakatnya sebesar 2,5% gitu ya teman-teman ya. Tanda berarti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan itu. Tentunya kita berterima kasih itu dengan apa? Dengan cara kita mempergunakannya dengan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa dari kamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Teman-teman, jadi di dalam Al-Quran ini sudah jelas ya, Allah memerintahkan untuk mengambil dari sebagian harta yang kita punya. Apabila harta kita itu sudah nisab dan sudah 1 tahun, maka keluarkan ya zakatnya. Karena kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya sementara sudah nisab, itu ada hak orang lain di sana. Ada hak fakir miskin ya, ada hak gorim gitu kan, yang 8 asnaf itu ya oleh Allah itu. Jadi kalau tidak dibagikan zakatnya, tidak akan berkah kayaknya harta kita itu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita memberikan hartanya jangan takut menjadi hilang atau sedikit, insya Allah akan lebih banyak diganti oleh Allah ya. Mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang manfaat, berkah ya, dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Itu jadi kalau kita nikmat dari Allah kita hitung-hitung, wah nggak akan terhitung ya teman-teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya siapa yang bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Itu ya teman-teman firman Allah. Ya pasti, kenapa kita nggak bersyukur nikmat yang sudah banyak itu? Begitulah ya teman-teman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang keterlaluan ya kalau kita nggak bersyukur. Kita kan sudah tahu kalau kita bersyukur maka ditambah-tambah nikmat oleh Allah gitu kan. Tapi kalau kita mengingkari nikmat dari Allah, maka azab yang sangat pedih gitu kan. Jadi kita kadang suka mengeluh, kenapa nih ini segala mahal, padahal kita nggak bersyukur ya. Walaupun mahal kan masih kebeli gitu ya. Jadi jangan sampai kita terus aja mengeluh, itu tanda berarti kita kufur nikmat. Maka pasti kalau kita kufur nikmat, Allah memberikan azab kepada kita. Mungkin kata Allah, begitu banyak nikmat yang aku berikan, kenapa kamu gak bersyukur terus kepada aku gitu kan. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah ya teman-teman ya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.